Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futihat, NIM 1714161. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah manajemen perbankan yang diajar oleh Ibu Yani Agus Priani. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu dosen kasih kepada mahasiswanya. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Ngomong-ngomong tentang pemberian kredit, otomatis bank mempunyai prinsip untuk memberikan peminjaman kepada siapakah pinjaman ini akan diberikan. Nah, prinsip ini nantinya akan dijadikan acuan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Adapun untuk menganalisis siapa saja yang berhak mendapatkan peminjaman kredit dari bank, yaitu yang membutuhkan analisis 5C dan juga 7P. Yang pertama, analisis 5C. Analisis 5C ini yang pertama yaitu karakter. Kriteria ini mengacu kepada karakteristik si nasabah yang akan diberikan pinjaman oleh bank, yaitu mengenai latar belakangnya, kepribadiannya, juga perilakunya setiap harinya. Dan ini dibutuhkan, informasi ini dibutuhkan oleh pihak bank untuk apakah dia layak nantinya diberikan pinjaman atau tidak. Nah, yang kedua yaitu mengenai capacity atau capability, yaitu kriteria mengenai kemampuan. Kemampuan apa? Nah, kemampuan dalam membayar pinjaman. Nah, apakah si calon nasabah ini bakalan mampu memberikan apakah bakal mampu membayar seluruh pinjamannya ataukah tidak. Yang ketiga yaitu capital atau modal, yaitu modal yang dimiliki oleh si nasabah. Modal ini biasanya si bank ini melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh si nasabah ini. Biasanya pihak bank meminta laporan keuangan mengenai usaha atau bisnis si nasabah ini untuk dilihat, lalu dianalisis apakah si nasabah ini berhak atau layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Yang keempat yaitu kolateral atau jaminan, yaitu mengenai jaminan, apakah si nasabah ini mempunyai jaminan atau tidak. Yaitu jaminan di sini otomatis tentunya jaminan yang mempunyai nilai, yaitu baik fisik maupun non fisik, yang nantinya jaminan ini akan dijadikan yang nantinya jaminan ini apabila si nasabah ini tidak mampu membayar, nanti jaminan ini akan dijadikan hak milik pihak bank ini. Yang kelima, yang terakhir dari 5C ini yaitu kondisi perekonomian si nasabah. Nah, kondisi perekonomian nasabah ini gimana sih gitu, baik dari segi usahanya atau segi kepribadiannya. Nah, nanti si pihak bank ini akan menganalisis kondisi perekonomiannya ini, apakah kondisinya emang benar-benar dia tuh dalam keadaan terpuruk atau tidak. Dan nanti condition di sini nih prinsip dari salah satu prinsip 5C ini akan dijadikan acuan apakah dia akan layak mendapatkan pinjaman kredit atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai 7P. 7P yaitu yang pertama personality. Personality itu kriteria mengenai kepribadian, sama dengan karakter yang 5C itu ya, mengenai latar belakangnya, perilakunya, diteliti semua oleh pihak bank. Lalu yang kedua yaitu mengenai party, yaitu golongan terhadap kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangannya ini di tahap mana nih si
nasabah ini. Yang ketiga yaitu purpose atau tujuan, yaitu kriteria tujuan. Nah, untuk apakah si nasabah ini meminjam dana kepada bank, kepada pihak bank, untuk dijadikan apa tujuannya? Apakah uh, untuk masalah pribadinya atau untuk usahanya. Lalu yang keempat yaitu prospek dari usaha yang dimilikinya dalam menjalankan usahanya. Biasanya prinsip kriteria prospek ini dijadikan acuan untuk untuk menyeleksi peminjam yang pinjamannya itu nanti dijadikan untuk modal usaha. Yang kelima yaitu pembayaran. Nah, pembayaran, pihak bank ini menganalisis apakah nantinya si nasabah ini akan mampu membayar pinjamannya atau tidak. Lalu yang keenam yaitu profitability, yaitu kemampuan dalam memunculkan keuntungan, yakni dia tuh mampu atau tidak memberikan keuntungan kepada usahanya juga kepada banknya itu gitu. Lalu yang ketujuh yaitu protection ini sama dengan jaminan, yaitu berupa aset yang dimiliki ataupun yang lainnya gitu, untuk dijadikan acuan apakah dia layak atau tidaknya mendapatkan pinjaman. Nah, itu semua mengenai prinsip ya yang dijadikan acuan untuk kelayakan memberikan pinjaman. Lalu yang selanjutnya yaitu studi kelayakan mengenai beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek hukum ini mengenai dokumen-dokumen penting, apakah dokumen-dokumen ini terdaftar oleh hukum atau tidak. Yang kedua yaitu aspek pasar atau pemasaran, yaitu untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu prospek keuangan ini menilai kemampuan calon nasabah ini dalam membiayai usahanya dan juga dalam mengelola usahanya, apakah usahanya ini akan maju atau tidak gitu, dilihat dari ditinjau dari aspek tersebut. Lalu yang keempat yaitu aspek operasi atau teknis, yaitu pengelolaan usaha oleh si nasabah. Yang keenam yaitu aspek ekonomi atau sosial. Nah, aspek ini merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha ini, terutama terhadap masyarakatnya. Nah, apakah lebih banyak benefitnya atau lebih banyak ruginya gitu. Yang yang ketujuh yaitu aspek AMDAL. Aspek AMDAL ini digunakan untuk meninjau apakah lingkungannya ini akan timbul lingkungan di suatu usahanya itu akan timbul suatu bencana. Lalu dari aspek AMDAL ini ya ditinjaunya itu bagaimana cara mencegah atau dalam menangani setiap masalah dari usahanya ini. Mungkin itu jawaban nomor 1. Yang selanjutnya yaitu jawaban nomor 2. Oke, selanjutnya yaitu jawaban nomor 2. Karena pertanyaan nomor 2 ini mengenai hitung-hitungan, maka saya akan menjawabnya lewat kertas ini. Nanti saya akan coret-coret kertas ini yang berisikan tentang jawaban saya mengenai soal nomor 2 ini, yaitu mengenai bunga bank. Pertanyaan nomor 2, Kholiso ingin
menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Ini jawabannya. Diketahui bahwasanya tabungan deposit Khalisa atau dana yang masuk itu sebesar 300 juta. Lalu jangka waktunya itu selama 3 bulan dan bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan pajaknya dikenakan 15%. Yang ditanyakan yaitu bunga yang dibayar per bulan. Bunga yang diterima selama 3 bulan. Untuk menghitung bunga yang dibayar ini, rumusnya yaitu bunga dalam bentuk persen dikali dana yang masuk dikali jangka waktu yaitu bulannya dibagi 12. 12 ini yaitu jumlah bulan dalam 1 tahunnya itu. Yang kedua itu besarannya pajak, yaitu besarnya pajak dalam bentuk persen dikali biaya bunga. Lalu ketika sudah didapatkan hasil dari kedua ini, lalu dijumlahkannya itu dengan dikurangi hasil dari bunga dan juga dari pajaknya, yaitu jumlah bunga yang dibayar itu sama dengan bunga dikurangi pajak. Nah, karena sudah diketahuinya ini, langsung saja dijawab, yaitu untuk setiap bulannya bunga sebesar 10% dikali 300 juta dikali satu ini yaitu 1 bulan dan juga dibagi 12 dihasilkan sebesar 2.500.000 dan untuk pajaknya itu 15% dikali 2.500.000 ini hasil dari ini lalu 15% dikali ini sama dengan 375.000. Untuk mendapatkan jumlah bunga yang akan dibayar, nah hasil ini dikurangi dengan ini, yaitu 2.500.000 dikurangi 375.000 rupiah, dihasilkan sebesar 2.125.000. Jadi jumlah bunga yang harus dibayar, yang akan dibayar per bulan oleh Khalisa itu oleh bank sebesar segini. Lalu untuk bunga yang akan diterima selama 3 bulan, yang akan diterima itu yang pertama 10% yaitu dari bunganya, dananya yang masuk yaitu 300 dikali 300 juta 3 bulan ini, yaitu jangka waktunya yaitu sebanyak 3 bulan dan juga dibagi 12, lalu dihasilkan sebanyak 7.500.000 rupiah. Untuk mengenai pajaknya, pajak sama dengan 15% dikali 7.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah ini dari sini, hasil dari penjumlahan bunga ini. Lalu dihasilkan 15% dikali 7.500.000 ini dihasilkan 1.125.000. Nah, untuk mendapatkan jumlah bunga yang diterima ini setelah jatuh tempo ini dikurangi sama seperti yang di atas ya, yakni 7.500.000 rupiah dikurangi 1.125.000. Jadi jumlah yang diterima itu totalnya 6.375.000 rupiah setelah jatuh tempo.
Dan ini adalah hasil jawaban dari perhitungan tadi. Oke, sesi tanya jawab yang terakhir yaitu mengenai jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan juga jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Setiap bank otomatis mempunyai kegiatannya masing-masing ya. Tentunya mereka juga melakukan kegiatan pemasaran. Nah, dari kegiatan pemasaran ini otomatis ada sesuatu yang harus dituju gitu. Intinya mempunyai tujuan, tujuan khusus gitu untuk mencapainya gitu. Lalu dilakukan kegiatan pemasaran ini gitu. Adapun secara umum saja ya, maksudnya rata-rata dari bank ini tujuan pemasarannya itu apa ya? Itu yang pertama itu memaksimumkan konsumsi. Ya bisa dikatakanlah memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang dimiliki oleh pihak bank ini, dan ini dilakukan secara terus menerus. Dan yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen. Dengan apa konsumen ini puas? Yaitu dengan pelayanannya yang diberikan oleh pihak bank ini, sehingga dari pelayanan tersebut nasabah merasa puas terhadap produk yang ditawarkan. Dan juga yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan, yaitu berbagai macam produk ditawarkan kepada berbagai macam ditawar produk berbagai macam produk ditawarkan kepada nasabah. Lalu nasabah ini akan memilih produk apa saja yang akan dia beli. Nah, dalam artian si bank ini menyediakan berbagai macam produk untuk ditawarkan kepada si nasabah. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dan juga menciptakan hidup yang efisien. Hidup di sini dalam artian perekonomian si nasabah ini stabil atau juga baik gitu ya. Lalu selanjutnya itu mengenai konsep-konsep pemasaran. Nah, dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep di mana masing-masing konsep ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Lalu penggunaan konsep ini tergantung kepada perusahaan yang dikaitkan dengan jenis dan tujuan perusahaan yang bersangkutannya ini. Ada 5 konsep dalam pemasaran, di mana konsep ini dapat dijadikan landasan pemasaran dari masing-masing perusahaan. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu konsep tertua gitu yang dijadikan tuntunan oleh para penjual atau oleh para bank untuk menerapkan strategi pemasarannya ini ya. Dan konsep ini juga merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Jadi produksinya banyak, lalu mengeluarkan harga juga rendah, tidak murahan gitu, tapi kualitasnya bagus. Lalu konsep produk yaitu konsep ini meyakini bahwa konsumen ini akan menyenangi produk yang ditawarkan dari mutunya atau kinerjanya yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok dari produk ini. Jadi konsep produk ini diciptakan agar produk ini terlihat unik dan banyak diminati oleh nasabah. Lalu yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk asuransi ya, yaitu
Eh, juga diterapkan untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dan dalam konsep penjualan ini di kegiatan pemasaran eh, ditekankan lebih agresif, yang lebih agresifnya lebih tertujunya gitu melalui usaha dengan melakukan promosi yang sangat gencar. Jadi konsep penjualan ini ditingkatkan selalu promosinya. eh, Kegiatan promosinya yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan juga minat pasar sasaran, dan juga memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pihak nasabah secara lebih efektif dan juga efisien dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Sehingga dari konsep ini dapat mempertahankan dan mempertinggikan kesejahteraan masyarakat. Jadi konsep ini mementingkan kebutuhan keinginan masyarakat gitu. Jadi selalu meningkatkan selera masyarakat. Yang terakhir yaitu konsep konsep pemasaran kemasyarakatan, yang merupakan konsep ini bersifat kemasyarakatan. Jadi bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan juga minat para masyarakat. Untuk apa? Untuk memberikan kepuasan, sehingga dari konsep inilah masyarakat menjadi puas. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau jawaban saya yang salah. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mengajarkan dan mendidik kami, dan juga memberikan pengetahuan kami mengenai perbankan dan juga bagaimana mengatur strategi di perbankan ini di dunia bank. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.